Ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa kalau Maulud Nabi dengan zakat fitri pakai beras sikapnya berbeda? Kalau zakat fitri pakai beras, kenapa tidak dihukumi bid'ah? Tapi kalau Maulud Nabi kenapa dihukumi bid'ah? Pertanyaannya begitu nggih. Baik, kita jawab yang pertama dulu terkait dengan Maulid Nabi. Kalau yang dimaksud menjadikannya sebagai hari raya, maka jelas ada dalil dari Nabi, la 'ida illa 'idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya. Hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Maulid Nabi bukan hari raya. Dia adalah hari bersejarah, bukan hari raya. Yang kedua, Maulid Nabi disebut bid'ah karena di sana terdapat ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dilarang. Kemudian juga menganggap roh Nabi datang yang disambut dengan berdiri, yang biasa disebut sebagai mahalul qiyam. Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa roh Nabi hadir. Tidak ada. Sehingga ketika meyakini roh Nabi hadir, maka ini jelas keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebatas pendapat. Dan jika menyangkut masalah keyakinan, mestinya dalilnya bukan pendapat, tapi dalilnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tidak bisa menyangkut masalah keyakinan itu berdasarkan kepada perkataan. Karena menyangkut masalah keyakinan, sumbernya harus wahyu dari Allah, baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita bahwa roh Nabi hadir, lalu kemudian perlu disambut dengan cara berdiri. Itu tidak ada. Adapun yang terkait dengan Maulid Nabi ini, fatwa di Tarjih Muhammadiyah, prinsipnya adalah tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ini menurut Tarjih Muhammadiyah. Jadi Maulid Nabi itu tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Maka hukumnya menurut Tarjih itu sesuai kepada acaranya. Sesuai kepada acaranya. Kalau acaranya tersebut mubah, maka hukumnya mubah. Kalau dalam acara tersebut berlebih-lebihan kepada Nabi, jelas tidak boleh. Kalau terdapat kesyirikan, jelas dilarang. Kalau terdapat keyakinan-keyakinan yang tidak dituntunkan, maka jelas hukumnya itu haram, karena termasuk bagian dari bid'ah. Maka dilihat acaranya bagaimana. Jadi hukumnya sesuai dengan acaranya jika ditinjau dari fatwa Tarjih Muhammadiyah. Selama acaranya itu sebatas memanfaatkan waktu libur, manfaatkan waktu saat itu dengan pelayanan kesehatan, dengan kesehatan gratis, atau bakti sosial, atau pengajian, itu monggo. Tetapi kalau kemudian menganggap roh Nabi hadir lalu dibuatkan sambutan atau ritual-ritual, maka disitulah disebut bid'ah atau tidak ada tuntunannya. Yang kedua, terkait zakat fitrah atau zakat fitri dengan beras, kenapa tidak disebut bid'ah? Padahal di zaman Nabi juga tidak ada. Baik, kita perhatikan dalam hadis Nabi sudah jelas bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan
zakatul fitri, zakat fitri itu sebagai kata sahabat Ibnu Abbas, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin, sebagai untuk menyucikan orang yang berpuasa dari lagwi dan rafas, dari perbuatan sia-sia, dari rafas. Kemudian juga makanan bagi orang miskin. Di sini ada kata-kata tu'matan, makanan. Beras itu termasuk makanan. Kemudian hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya nu'tiha fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu membayarkan zakat fitri di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, so'an minat ta'am, satu sok makanan, satu sok makanan. Pertanyaannya, beras makanan apa bukan? Beras makanan. Jadi ada dalilnya. Di sini adalah ta'am. Ta'am itu makanan. Sebagaimana ketika disebutkan tentang fidyah. Fidyah di zaman Nabi memang kurma, apalagi gandum, apalagi dan lain-lain. Dalam Al-Quran sudah disebutkan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan untuk orang miskin. Beras makanan bukan? Makanan. Maka disinilah dipahami makanan. Makanan apa? Makanan pokok. Jadi makanan pokok. Sehingga ini tidak termasuk bagian dari bid'ah, menyesuaikan kepada makanan masyarakat setempat. Kalau makanannya itu jagung ya jagung, kalau beras ya beras, kalau sagu ya sagu, kalau kurma ya kurma. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa zakat fitri dengan beras itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada dalil dari Nabi, ada dalil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita so'an minat ta'am, satu sok makanan. Satu sok di sini bukan sok bahasa Jawa ya. Satu sok di sini adalah 4 mud. Adalah 4 mud. Baik. Jadi clear ya bahwa zakat fitri dengan beras itu bukan bid'ah, karena itu termasuk bagian dari makanan pokok. Adapun Maulid Nabi tadi itu disebut bid'ah karena memang ada keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi, seperti menganggap roh Nabi hadir, seperti ritual-ritual yang tidak dituntunkan. Adapun menurut Tarjih Muhammadiyah, kalau acaranya adalah acara yang mubah, sebatas pengajian, pelayanan kesehatan dan seterusnya, maka itu sebatas memanfaatkan momentum. Itu adalah termasuk bagian dari yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Wallahu a'lam bishawab.